Coba deh cek HP lu sekarang, sinyal 4G-nya full bar nggak? Kencang dan murah kan? Lu sadar nggak sih, internet di Indonesia itu salah satu yang paling murah hati soal kuota. Dengan 50 atau 100 ribu, lu bisa dapat puluhan giga. Bandingin sama temen lu yang kuliah di Eropa atau Amerika, nangis mereka lihat harga paket data di sini. Tapi, pernah nggak sih lu mikir, kok bisa murah? Emangnya operator kita lagi sedekah? Enggak lah bro, mereka bisnis. Jawabannya ada di kotak putih yang nempel di tower BTS. Disitulah plot twistnya. Otak dan telinga jaringan internet kita mayoritas dipegang sama satu negara, Cina, lewat Huawei dan ZTE. Dan di saat kita lagi asyik nikmatin internet murah ini, di belahan bumi lain, Amerika, Inggris, Australia, mereka lagi panik. Mereka bongkar semua produk Huawei, dibuang ke tong sampah. Bagi mereka rugi triliunan nggak masalah, karena menurut mereka alat ini bahaya banget. Loh, kok beda nasib? Di sana dibuang, sementara di sini disayang. Siapa yang benar? Mereka yang paranoid, atau kita yang terlalu santuy? Siapin kopi lu. Hari ini kita bakal bedah topik yang sebenarnya ngeri-ngeri sedap, tapi penting banget buat lu tahu. Kita bahas kenapa data kita mungkin lagi numpang nginep di tempat yang kuncinya dipegang tetangga. Oke, kita mulai dari drama di barat. Kenapa sih Amerika sama gengnya, kayak Inggris, Aussie, ataupun Kanada, segitu bencinya sama Huawei? Banyak yang bilang, itu mah akal-akalan Amerika aja kalah saing dagang. Valid. Gue setuju sebagian. Emang Amerika panas dingin lihat teknologi 5G Cina lebih canggih. Gengsi dong. Tapi, kalau lu cuma lihat dari sisi dagang, lu kelewatan satu fakta penting. Masalahnya bukan cuma soal duit, tapi soal pintu belakang alias backdoor. Jadi gini, Inggris itu punya laboratorium khusus buat ngebedah daleman Huawei, namanya HCSEC. Orang-orang pinter di sana nemuin fakta menarik. Codingan atau rekayasa software alat ini ternyata berantakan, banyak celah dan banyak bug. Nah, bagi orang awam kayak kita, bug itu paling bikin HP lemot. Tapi buat agen intelijen, bug itu adalah pintu masuk. Mereka takut celah ini bisa dipakai buat masuk dan nyadap data, atau bahkan matiin jaringan pas lagi genting. Inggris akhirnya bilang, sorry, resikonya terlalu gede, kami nggak berani. Mereka lebih memilih keluar duit gede buat ganti semua alat buatan Cina, daripada tidur nggak nyenyak. Itu di barat. Sekarang, mari kita lihat realita di tanah air tercinta plus 62. Di Indonesia ceritanya kebalik 180 derajat. Huawei dan ZTE itu raja. Kalau lu tanya, seberapa dominan? Estimasi industri bilang sekitar 60-70% infrastruktur kita itu made in China. Kenapa? Apa operator kita nggak tahu isu keamanan itu? Jelas, tahu dong. Petinggi-petinggi telco itu pinter-pinter bro, mereka tahu beritanya. Tapi balik lagi, kita ini kaum mendang-mending. Gue kasih hitungan bodoh-bodohan ya. Misal operator mau bangun BTS, vendor Eropa seperti Ericsson atau Nokia bilang, oke, harganya 1 miliar, cash keras. Tapi vendor Cina datang bilang, gue kasih harga 700 juta, barangnya lebih canggih. Kalau nggak punya duit, bisa dicicil 5 tahun dengan bunga rendah. Nanti teknisi gue yang pasangin dan SDM lu gue training sekalian. Kalau lu jadi CEO operator yang lagi pusing perang harga kuota, lu pilih mana? Ya jelas pilih yang murah lah. Kalau operator dipaksa pakai alat Eropa yang mahal, dampaknya pasti ke konsumen. Harga kuota internet bisa naik 2 hingga 3 kali lipat. Siap nggak kita bayar 100 ribu cuma dapat 2 GB? Nggak siap kan? Jadi, inilah dealnya. Kita nuker resiko keamanan dengan kenyamanan ekonomi. Kita dapat internet murah, tapi infrastruktur kita jadi ketergantungan sama satu negara. Terus masalahnya di mana? Yang penting murah. Emang Cina mau ngapain sama data gua? Gua kan bukan pejabat. Nah, ini nih pola pikir yang harus kita benerin.